Online disinhibition effect adalah fenomena di mana individu cenderung menunjukkan perilaku yang lebih terbuka, impulsif, atau bahkan agresif dalam interaksi online dibandingkan dengan interaksi tatap muka atau interaksi secara langsung. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik lingkungan online yang mengurangi atau menghilangkan sejumlah hambatan sosial dan psikologis yang hadir dalam komunikasi secara langsung. Online disinhibition effect atau yang disingkat OD dapat dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis. Pertama, anonimitas adalah faktor penting atau faktor utama dalam OD. Ketika individu merasa tidak terlihat atau tidak diidentifikasi secara pribadi, mereka cenderung merasa lebih bebas untuk mengungkapkan diri mereka tanpa rasa takut atau konsekuensi sosial yang sama seperti dalam interaksi secara langsung. Kedua, deindividuasi adalah konsep yang terkait dengan OD. Ketika individu menjadi bagian dari kelompok online yang besar dan merasa terlarut dalam kerumunan, mereka kehilangan rasa identitas pribadi dan merasa lebih sedikit tanggung jawab atas tindakan mereka. Ini dapat menyebabkan perilaku yang lebih impulsif atau agresif karena individu tidak lagi merasakan tekanan sosial untuk mempertahankan norma-norma sosial. Selain itu, OD juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya sinyal nonverbal dalam komunikasi online. Dalam interaksi tatap muka, sinyal nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi komunikasi dan membatasi perilaku yang tidak pantas. Namun, dalam interaksi online, sinyal-sinyal ini seringkali hilang atau terdistorsi, sehingga mengurangi pengendalian diri dan penilaian sosial. OD dapat memiliki efek yang beragam dalam konteks online. Di satu sisi, efek ini dapat memungkinkan individu untuk merasa lebih nyaman dalam mengungkapkan diri mereka, berbagi pendapat, atau mengekspresikan emosi yang mungkin sulit dilakukan secara langsung. Namun, di sisi lain, OD juga dapat menyebabkan perilaku yang tidak pantas, penyebaran kebencian, atau konflik online yang sangat intens. Contoh konkret dari online disinhibition effect dalam kehidupan nyata dapat ditemukan dalam berbagai situasi online, seperti media sosial, forum diskusi, ataupun game online. Berikut adalah beberapa contoh OD dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komentar berani. Di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, orang seringkali merasa lebih berani untuk mengirimkan komentar atau pendapat yang kontroversial, provokatif, atau bahkan menghina orang lain. Mereka mungkin merasa terbebaskan dari konsekuensi sosial atau perasaan tanggung jawab yang sama seperti dalam interaksi secara langsung. Yang kedua, trolling dan cyberbullying. OD juga dapat menyebabkan peningkatan kasus trolling atau cyberbullying di dunia maya. Seseorang yang merasa terlindungi oleh anonimitas dan kurangnya sinyal nonverbal dapat dengan mudah menyerang atau mengganggu orang lain dengan kata-kata atau tindakan yang tidak pantas. Yang ketiga, pengungkapan pribadi yang berlebihan. Dalam lingkungan online, beberapa individu cenderung menjadi terlalu terbuka dan membagikan rincian pribadi yang seharusnya tidak diungkapkan. Mereka mungkin merasa lebih nyaman untuk membagikan masalah pribadi atau informasi sensitif secara online daripada komunikasi secara langsung atau tatap muka. Yang keempat, kecurigaan dan konspirasi. OD juga dapat mendorong orang untuk lebih mudah menerima teori konspirasi atau informasi yang tidak terverifikasi secara rasional. Mereka mungkin lebih cenderung mempercayai klaim yang tidak memiliki bukti kuat karena kurangnya kontrol sosial dan pengaruh yang hadir dalam interaksi secara langsung. Yang kelima, keberanian dalam menghadapi orang yang terkenal. Di platform media sosial, orang seringkali merasa berani untuk mengomentari atau menantang orang yang terkenal atau tokoh publik tanpa takut akan konsekuensi atau penolakan yang sama dalam interaksi secara langsung. Yang keenam, kegiatan ilegal atau melanggar etika.
Beberapa individu mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan ilegal atau melanggar etika dalam konteks online karena mereka merasa dapat bersembunyi atau terlindungi dari tanggung jawab hukum ataupun moral. Mengatasi online disinhibition effect atau OD membutuhkan kesadaran dan tindakan yang tepat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu mengatasi OD. Yang pertama, kesadaran diri. Pertama-tama, penting untuk memiliki kesadaran diri tentang perilaku online yang kamu lakukan. Pertimbangkan bagaimana kamu berperilaku dan berinteraksi secara online, dan sadari apakah kamu terpengaruh oleh online disinhibition effect. Yang kedua, introspeksi diri. Perhatikan kata-kata dan tindakan kamu saat kamu berinteraksi online. Jika kamu merasa terdorong untuk melakukan atau mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas, pertimbangkan untuk mengambil langkah mundur sejenak dan memikirkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang ketiga, berpikir 2 kali sebelum bertindak. Sebelum mengirimkan komentar atau posting sesuatu secara online, berhentilah sejenak dan pertimbangkan apakah itu pantas atau bermanfaat. Pikirkan tentang dampaknya pada diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, mengelola emosi. Pengelolaan emosi yang baik adalah kunci dalam mengatasi OD. Belajar mengendalikan emosi dan mengatasi frustasi atau kemarahan secara sehat dapat membantu mencegah perilaku negatif yang diakibatkan oleh online disinhibition effect. Yang kelima, menghargai privasi dan etika. Penting untuk menghormati privasi orang lain dan mematuhi etika dalam interaksi online. Jangan membagikan informasi yang tidak pantas dan hindari menyebarkan rumor atau konten yang merugikan orang lain. Yang keenam, mempertahankan norma sosial. Ingatlah bahwa norma sosial dan etika yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari juga berlaku dalam interaksi online. Pertahankan sopan santun, hormati perbedaan pendapat, dan hindari perilaku yang merugikan orang lain. Yang ketujuh, berpikir kritis dan verifikasi informasi. Sebagai pengguna online, penting untuk berpikir kritis dan memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. Jangan terjebak dalam informasi palsu yang dapat merugikan orang lain. Yang kedelapan, menjaga privasi dan keamanan. Lindungi privasi dan keamanan kamu secara online. Periksa dan atur pengaturan privasi di akun media sosial kamu. Hindari untuk berbagi informasi pribadi yang sensitif dan waspada terhadap upaya penipuan atau kejahatan cyber. Yang kesembilan, berinteraksi secara bertanggung jawab. Selalu berinteraksi secara bertanggung jawab dan dengan kesadaran akan dampaknya. Bersikaplah sewajarnya kepada orang lain, hindari menghakimi atau membuli, dan berupaya menciptakan lingkungan online yang positif. Yang terakhir, pendidikan dan pemahaman. Tingkatkan pemahaman kamu tentang online disinhibition effect dan resikonya. Pendidikan dan kesadaran akan masalah ini dapat membantu kamu mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam berinteraksi secara online. Dalam era digital yang semakin maju, online disinhibition effect menjadi fenomena yang signifikan dalam interaksi online. Mengatasi online disinhibition effect atau OD merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh individu agar dapat berinteraksi secara positif dan bertanggung jawab di dunia maya. Dengan kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan pemahaman tentang etika online, kita dapat melawan efek negatif dari OD dan menciptakan lingkungan online yang lebih sehat dan produktif. Dalam perjalanan kita untuk mengatasi OD, penting untuk menjaga privasi dan keamanan kita sendiri, serta menghormati privasi orang lain. Kita harus menjaga norma sosial dan etika yang sama baiknya dalam interaksi online seperti kehidupan sehari-hari. Selain itu, kemampuan untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan menghindari berbagai konten yang merugikan orang lain juga bagian penting dari mengatasi OD. Dalam upaya mengatasi OD, kita tidak boleh melupakan pentingnya pendidikan dan pemahaman. Semakin banyak kita memahami konsep ini dan resikonya, semakin siap kita dalam menghadapinya. Dengan meningkatkan pemahaman kita tentang OD, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara online. Mengatasi OD adalah upaya kolaboratif. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan online yang lebih positif, inklusif, dan juga aman. Dengan kesadaran pengelolaan emosi
dan komitmen untuk bertindak secara bertanggung jawab, kita dapat merubah paradigma interaksi online dan menjauhkan diri kita dari efek negatif OD. Dalam dunia digital yang terus berkembang, menjadi pengguna online yang bijak dan bertanggung jawab adalah tugas yang tak terelakkan. Dengan mengatasi OD, kita dapat membangun komunitas online yang lebih harmonis dan saling mendukung. Mari bersama-sama mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi OD dan menjadikan interaksi online sebagai alat yang bermanfaat dalam hidup kita. Thanks for watching.